Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi bagian penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Kejadian tersebut berlangsung 1 hari sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Dari laman Tirto ID menyebutkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Sultan Syahrir segera menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut. Saat itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta baru saja pulang dari Dalat, Vietnam, usai bertemu dengan pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, Marsikal Terauchi. Kepada Soekarno-Hatta, Terauchi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Silang pendapat pun terjadi di antara ketiga tokoh bangsa itu. Sultan Syahrir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan. Namun, Soekarno dan Hatta yang belum yakin dengan berita kekalahan Jepang memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan dari Dai Nippon. Pada waktu itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta beberapa tokoh menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara golongan muda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Golongan pemuda kemudian mengadakan rapat di ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur pada 15 Agustus 1945 pukul 20.00. Rapat tersebut dihadiri oleh Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar Subadyo, Margono, Wikana, dan Alam Shah. Hasil rapat dari golongan muda ini adalah tuntutan agar bangsa Indonesia sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan dengan menyertakan Soekarno dan Hatta untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 16 Agustus 1945. Pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, Wikana dan Darwis menuju kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta untuk menyampaikan hasil rapat tersebut. Perdebatan pun terjadi antara golongan tua dan golongan muda berkaitan dengan waktu yang tepat untuk mengumandangkan proklamasi kemerdekaan. Menurut pendapat golongan tua, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia harus menunggu waktu yang diberikan oleh pemerintah Jepang sebab mereka telah memberikan janji kemerdekaan. Sedangkan menurut golongan muda, secepat mungkin dilaksanakan proklamasi kemerdekaan dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Akibat munculnya perbedaan pendapat tersebut, maka golongan pemuda melakukan penculikan terhadap golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang diasingkan di Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Baperbi Jalan Cikini 74 Jakarta, golongan muda mengadakan rapat yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, dan Sudanko Singgi, serta Pai dan Peta Jakarta. Rapat tersebut membuat keputusan untuk mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Untuk menghindari kecurigaan dari pihak Jepang, Sudanko Singgi mendapat kepercayaan untuk melaksanakan rencana tersebut. Menjelang subuh tepat pada pukul 4.30 dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya Guntur, serta Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Dengan pengawalan tentara Peta, dilakukan sesudah makan sahur, sebab waktu itu memang bulan Ramadan. Para pemuda menyadari Soekarno dan Muhammad Hatta adalah tokoh penting sehingga keselamatannya harus dijaga. Jarak Rengas Dengklok sekitar 15 km dari Gedung Gede Kerawang. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno dan rombongan ditempatkan di rumah seorang keturunan Tionghoa, Jiao Kie Siong. Adalah seorang petani kecil keturunan Tionghoa yang merelakan rumahnya ditempati oleh para tokoh pergerakan tersebut. Rumah Jiao Kie Siong berlokasi di RT 1, RW 9, nomor 41 Desa Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Para pemuda memilih Rengas Dengklok sebagai tempat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut relatif aman. Pemirsa, di Rengas Dengklok, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia untuk menyatakan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Pada 16 Agustus 1945, yang semestinya diadakan pertemuan PPKI di Jakarta, tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Sementara itu, di Jakarta terjadi perundingan antara golongan tua dan golongan muda
golongan tua diwakili oleh Ahmad Subarjo, sedangkan golongan muda diwakili oleh Wigana. Dalam perundingan tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Ahmad Subarjo bersedia memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada keesokan harinya tanggal 17 Agustus 1945. Maka, Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok Kundano Subenau bersedia melepaskan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian, berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Penyusunan teks proklamasi pun dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, disaksikan oleh Sukarni, BM Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik hingga sepakat. Sebelum pembacaan teks proklamasi, perundingan pembacaan teks kembali berlangsung pada pukul 2 hingga 4 waktu Indonesia Barat dini hari, tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi pun dibacakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Peristiwa Rengas Dengklok pun selalu diingat sebelum merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia.